Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Bang Kiki di acara Inspirasi Senja. Kali ini gua bersama Bang Jepri, pemilik dari Jep Beta Gallery. Nah, kali ini gua akan membahas seputar cupang nih, dari mulai kehidupannya, asmaranya, Siap. cara perawatannya, dan pastinya cara menjualnya. Kita langsung aja nih tanya Bang Jepri nih. Bang Jepri. Bang Jepri, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik. Ngomong-ngomong gimana nih Bang? Sebelum lu memulai bisnis ini, lu kerja atau apa nih? Gua kerja sih, Ya. kerja. Tapi memang ketika gua mulai ini, gua memang udah posisi sudah nggak kerja. Udah nggak kerja ya, jadi lu memutuskan untuk Ya. gua bisnis cupang aja. Ya, gua budidaya di Cupang ini kayak gitu. Itu kenapa tuh bisa kepikiran gitu, kenapa sih? Ada Gitu. peluang di Cupang. Ada peluang ya? Ada peluang dan memang gua hobi ikan. Oh jadi mau ngikutin hobi lah ya? Ngikutin hobi dulu, lu udah enak, udah dapet selahnya, ya pelan-pelan kita jual, alhamdulillah laku. Alhamdulillah kan? ya. Bisa beli kopi. Iya. Dulu gimana nih awal menjualnya nih dulu? Ada kisah-kisah menarik gak sih? Kalau ngejual, wah awal-awal kayak buat ngerintis itu pusing buat ngejual ikan. Iya. Gimana ceritanya tuh? Udah kita belajar ternak, gagal ya kan, sampai berhasil kayak gitu. Udah berhasil, ikan banyak nih. Ya. Gimana ngejualnya? Ya kan? Jadi Iya. udah ikan banyak bukannya senang ya? Bukannya senang. Malah tambah pusing ya? Pusing. tapi di situ gua nggak berhenti, bro. Di situ gua nggak berhenti. Jadi karena memang apalagi kan sekarang teknologi udah Ya, betul. udah banyak lah di handphone juga lu megang lah teknologi. Jadi gua memang lihat pertama ada peluang di cupang dan gua lihat kayaknya seru nih jual cupang di online kayak gitu. Gua mulai awal jual sih di Facebook. Oh dulu Facebook awalnya? Ya, gue mulai di Facebook, masuk ke ada grup cupang lah kayak gitu kan di Bogor. Jadi gue lihat dulu sih, gue wah gimana sih menjual cupang, Cara menjualnya lah ya. kayak gitu. Dari situ gue mulai belajar lah pelan-pelan, dan memang pas ketika gue ikan udah banyak tadi tuh, gue coba videoin ya kan, satu-satu atau mungkin satu bab gue videoin. Itu gue mulai posting. Di situ ada responnya bagus tuh. Wih mantap tuh, Ya, mantap. Gue kan ngelempar nomor WhatsApp kan. Ya. Wah, nggak, gue bilang banyak juga nih yang ngechat gue. Dan di situ ikan gue berapa ya gue hargain? Gue bingung, bro. Awal gue bingung. Jadi lu nggak mematok nih ikan berapa duit ya gitu? Betul. Awal-awal gue ketika gue posting, gue mesti ngejual ikan berapa nih? Gue masih bingung. Tapi memang gue lihat dulu, wah ikan ini tuh harganya segini. Ya, jadi di situ tuh gue mulai ngerintis matokin harga lah. Ya, kayak gitu. Gue matokin harga dan lumayan sih, respectnya bagus. Bagus banget. Jadi memang ikan gue habis, dan memang gue nggak ngabisin semua sih ya. Jadi memang beberapa ikan gue jadiin indukan lagi kayak gitu. Nah, untuk bisnis cupang ini, lu memulainya berapa lama sih? Kalau gua cupang sendiri ya. Kalau dari segi belajarnya itu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun Kurang lebih ya, kayak mulai kayak belajar ngawinin, terus air. Karena memang kan kalau lu main di ikan, lu harus tahu airnya dulu. Nah itu penting tuh ya. Kalau kita main ikan pasti harus tahu airnya yang gimana sih, yang bagus lah gitu. Lu harus bisa ngerawat airnya juga. Soalnya kalau ketika lu air udah bagus, ikan lu juga pasti ngikutin kayak gitu. Jadi kualitas air juga menentukan hasil si cupang itu sendiri ya, warnanya atau ikan lain sama juga. Hampir semua ikan tuh lu memang harus air dulu, kuncinya di air dulu. Ketika airnya udah bagus, ikan lu, nah di situ lu tinggal milih aja, lu mau main di ikan yang grade banget kayak gitu, nanti kan lu juga bisa sortir ya kayak gitu. Tinggal lu aja milihnya mau di line apa. Kalau gua sendiri sih memang lebih fokus di line koi. Koi. Jadi setiap orang juga beda-beda ya? Iya. Jadi memang bisa dibilang kadang ada spesialis masing-masing kayak gitu, entah jenisnya koi atau nemo atau yang memang daging hitam. Itu biasanya rata-rata teman-teman
masing-masing punya spesialis. Oh gitu. Ya, tapi Oke. cuman buat yang ke ikan lain pun ada. Ya. Ada, cuman memang hanya pelengkap saja lah kayak Iya, gitu. iya, Tapi tetap kalau misalkan gua lebih ke Bisnis utamanya itu ya, cupang itu, lah ya. Cupangnya tuh memang jenisnya jenis koi kalau gua. Entah koi galaksi, koi multi. Pokoknya yang memang ikan warna sih. Gua lebih emang pas awal pun gua lihat oh ini kan Senangnya ya, ya, senangnya lebih ikan. ke koi itu memang dia punya banyak warna. Bisa sampai mulai dari 5 warna, Hmm. 7, 8 warna bisa ada di Banyak satu banyak ikan. banget Iya. ya, banyak banget Iya. ya. Ya. Makanya enak banget dilihat kayak gitu. Kenapa gue memang lebih di multicolor kayak gitu. Ya. Siap. Kesulitannya apa sih dalam hal mengawinkan ini dan hasilnya tuh pengen jadi bagus lah gitu kan? Iya. Itu gimana tuh? Ada caranya nggak? Ada triknya nggak? Kalau ya salah satunya tadi yang gue bilang air. Mm-mm. Ya, pertama agak susah juga buat nyeting air. Ya. Entah itu dari pH-nya, pH-nya, ya. kayak gitu, terus kadar garamnya. Kadar garam juga ada? Ada Buset. kadar garam kayak Iya, gitu. iya, iya, Jadi iya. memang biasanya kalau cupang itu di situ dulu kesulitan di air dulu. Nanti kalau misalkan airnya udah dapat, ngawinin tuh, Ya. ngawinin. Jadi kita ngawinin biasanya sih gue kalau indukan mulai dari 5 bulan sampai 6 bulan ke atas itu udah gue kawinin. Oh, baru dikawinin. Nah, terus kesulitannya nanti ketika lu kawinin, kalau memang dia nggak ngejodoh, itu bisa nggak kawin. Ya. Ya. Ya namanya bukan jodoh, ya kan? Bukan jodoh, nggak bisa Takdir. dipaksain. Iya. Nggak bisa dipaksain kayak gitu kan. Iya, iya. Terus juga kalau untuk ini itu kalau nggak jodoh bisa berantem, Oh gitu. bisa berantem, hancur badannya, Oh, kok bisa, gitu bisa ya? sampai mati malah. Seriusan itu? Iya, bisa sampai Lu pernah ngalamin itu? mati pernah. Ya pernah mati beberapa lah, tapi lebih seringnya itu kayak buntutnya hancur. Ya Allah, kasihan Kayak banget ya. buntutnya itu beberapa kesulitan Mungkin sih. mungkin dia nggak ke salon dulu kali ceweknya atau Bisa gimana ya? jadi, bisa jadi. Belum pakai skincare bro. Kalau udah pakai sikit kan cupangnya di bening ya. Kayaknya sih lebih. Terus gimana tuh? Lebih ini. Gimana tuh? Sama suhu sih, suhu lumayan Hmm, apa ya? Kalau misalkan apalagi lagi proses kawinin, ya. suhu itu bisa menentukan juga. Jadi kalau memang terlalu dingin itu bisa dia nggak kawin juga, ngaruh. Iya. Atau mungkin nanti ketika netes dia anaknya mati. Oh, anaknya mati? Iya bisa mati dia kalau suhunya terlalu dingin. Oh gitu ya. Gitu. Oke, oke. Itu beberapa kesulitan lah di Jepang kayak gitu buat breeding ya. Buat breeding Buat ya. breedingnya kayak gitulah. Sisanya sih lu tinggal ngulik-ngulik aja. Yang pasti air harus yang Air. utama lah ya. Air yang utama sama ya indukan lah yang berkualitas kayak gitu. Makin berkualitas persennya itu lebih bagus buat kawin. Jadi Iya. lebih buat berhasil itu lebih bagus. Ya. Nah, sesudah kawin itu kan bertelur tuh, ya kan? Terus ada perawatannya nggak sih, treatmentnya dari 0 hari berarti ya? 0 hari. 0 hari, 1 bulan, berapa gimana tuh hitungannya tuh? Biasanya sih Treatmentnya lah. kalau pertama burayak tuh gue ngawinin misalkan umurnya udah netes 4 hari. Ya. Ya. 4 hari itu kan dia masih dirawat sama bapaknya dari 0 hari sampai 4 hari. Oh, bapaknya ya, bukan Nggak, ibunya ya? Bukan, ibunya itu dari 3 hari dari udah mulai nelor udah diangkat. Wih, kok gitu ya ibunya ya? Ibunya Kejam, galak. kejam. Kejam banget ya. Kejam. Iya, iya. Bapaknya yang ngerawat. Jadi umur 4 hari. Nah, 4 hari itu kalau gue biasanya udah gue kasih makan tuh anakan. Udah gue kasih makan, bapaknya gue angkat, gue rawat lagi. Ya. Nah, nanti anakannya itu gue pindahin ke tempat pembesaran. Oh gitu. Ya. Harus disediakan lah ya. Ya, jadi pembesaran. sebelum kita nuangin kita harus nyiapin dulu tempat, entah bak atau Ya. styrofoam, entah apalah. Hmm. Itu kita nyiapin dulu kurang lebih sekitar 3 hari kalau gue biasanya. 3 hari untuk nyiapin itu ya? Ya, untuk nyiapin airnya. Jadi ketika si burayak atau anakan cupang itu gua tuang, dia udah bisa stabil lah. Ya. Jadi penyesuaian ke air barunya itu lebih cepat kayak gitu, dan memang udah stabil juga airnya. Jadi burayak tuh nggak akan rentan mati Oh gitu ya. kayak gitu. Nah, biasanya gua kasih pakan tuh kalau Itu pakannya apa sih kalau Kecil. yang burayak itu? kalau gua pribadi di sini gua pakai kutu air. Oh, kutu air ya. Kutu air. Cuman teman-teman juga ada yang pakai Artemia. Katanya apa tuh? Dia sejenis kutu air juga sih. Oh, cuman Cuman dia lebih kecil dari kutu air
entah disebutnya kutu air atau Ya. bakteri atau apalah. Jadi dia bentuknya lebih kecil dari kutu air. Ya. Nah, untuk usia seterusnya itu gimana? Biasanya kalau kutu air itu kan memang pakan yang dari 0 hari sampai gede itu bisa. Oh gitu. Kalau memang artemia paling teman-teman gua ya di sini pakai sampai 2 minggu aja. Oh 2 minggu. Nextnya udah 2 minggu. Nextnya kutu air aja. Kutu air nanti udah masuk mulai 3 minggu atau sebulan ke atas itu pakan mulai silang-seling. Oh gitu. Apa aja tuh? Jadi nggak kutu air semua. Ya. Kayak gitu. Biasanya ada kutu air, terus cacing beku. Oh ya, cacing beku. Terus cacing sutra juga bisa. Ya. Sama jentik nyamuk. Oh jentik nyamuk ya. Jadi teman-teman juga ada yang pakai pelet juga ada. Oh pakai pelet juga ada. Pelet bisa dia. Cuman ngaruh gak sih ke airnya nanti? Atau gimana? Kalau pelet sih memang kita nggak bisa ngasih terlalu banyak. Oh iya. Karena memang ke air bisa ngaruh juga cepat kotor. Tapi memang harus semua juga tetap sih kita harus kontrol. Nggak bisa berlebihan kayak gitu. Nggak bisa berlebihan. Jadi secukupnya aja. Jadi jangan sampai si kotoran itu ngendap di tempat cupangnya. Gitu ya. Kayak gitu. Prosesnya itu sangat Ya, rumit itu sekali lah ya. Kalau menurut saya. Kalau menurut ahlinya ya mungkin enggak udah ya biasa. Awalnya sama sih. Sama ya. Rumit juga awalnya rumit. Cuman ketika belajar sih ya. Ya. Ntar belajar proses. Intinya sih tetap mau belajar lah ya, proses lah ya. Belajar. Ya. Nikmatin aja. Nikmatin aja. Jadi lu ngejalanin juga enak. Nah, itu benar sih. Nggak ada beban. Nah, Bang Jeb. Oke. Apa nih yang spesial dari Jeb Beta Gallery ini? Apa nih? Kenapa saya harus beli sini? Oke. Yang pertama ikan gua warna-warni lah pokoknya. Warna-warni ya. Lu lihat itu enak. Banyak warna lah jadi nggak ngebosenin kayak gitu. Udah gitu memang dari segi form atau badan itu gue pasti seleksi yang memang benar-benar enak kayak gitu. Oh jadi kualitas dijaga banget ya. Jadi memang ketika gue masuk toples ini dari Lubukan itu gue pasti sortir yang memang ikan-ikan bagus kayak gitu. Kalau yang nggak bagus biasanya itu gue kawinin lagi gimana caranya bisa jadi lebih bagus. Biasanya gitu gue kayak gitu. Jadi tetap usaha lah ya, tetap untuk usaha. Mendapatkan hasil yang lebih bagus. Jadi memang kalau di ikan gua ini memang ada yang memang nantinya kurang bagus itu gua maksimalin lagi. Oke. Gitu. Jadi gimana caranya gua punya ikan ya gua nggak muluk-muluk 70% ikan gua bagus kayak gitu. Dan memang gua ada satu lagi ikan yang bisa dibilang progresan gua udah lumayan lama lah dari 2 tahun lalu. Buset, itu lama banget ya? Lumayan banget, nguras waktu. Jadi awalnya gua nggak sengaja cross breeding ikan itu jenisnya Nemo sama wet scale. Itu kayak gimana tuh? Bisa lu tunjukin gak sih? Kalau Nemo sendiri biasanya kayak gini, dia lebih dominan di oranye. Ya, oranye sama merah. Ya, WS itu biasanya dagingnya putih. Dia lebih kayak gini putih. Cuman dia nggak bawa mengkilat, dia putih aja gitu. Nah gua awalnya iseng tuh ngawinin. Pas gua kawinin wah agak lumayan nih dari segi bentuk badannya. Kalau dari warnanya itu belum terlalu bagus, belum keluar lah ya. Gua akuin belum keluar, tapi ini gua bilang ini kan ada potensi. Nah dari situ gua mulai terusin tuh ikan. Jadi gua gimana caranya gua olah ikan, ngawinin, cari yang terbaik, kawinin lagi sampai akhirnya gue bisa dibilang udah di F3 sekarang kalau kata ternakan mah udah di F3. F4 F-set. F4 F-set. Nah F4 itu finishnya bro. Oh gitu? Ya finishnya. Tapi gue di F3 ini udah cukup puas sih sebetulnya. Udah ya gue punya ikan yang sesuai harapan gue lah. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang gue keluarnya jadi ini Nemo Cooper. Nemo Cooper, terus yang spesialnya apa nih? Dia punya base-nya itu di Nemo. Daging Nemo itu. Tapi dia bawa sisiknya mengkilat di buntut. Benar banget di badan. Bisa gitu ya? Ya itu proses sih. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Kata siapa itu? Kata siapa? Tanya lu. Jadi fokus aja kayak gitu. Jadi memang ada beberapa ikan yang gue
progresin terus sampai memang jadi sesuai yang gue pengen. Kayak gitu. Tapi gue di F3 ini udah lumayan lah. Udah puas lah ya. Ya, udah puas. Dan memang gue untuk F3 ini nggak mudah lah buat dapetin nih ikan ini. Karena sebagian besar gue lepas cuma jantannya doang. Oh gitu. Ya, ini ikan yang gue lepas jantannya doang. Kalau untuk betinanya DM gue aja. Tapi pusing, harganya pusing. Jangan. Udah di DM itu udah berbau-bau apa gitu. Pokoknya kalau mau female-nya DM gue. DM ya. Lihat dulu aja. Jadi emang ini hasil jerih payah lu Ya, lah ya betul, selama betul. bermain di cupang ini Ya, dan ya. tidak akan melepasnya dengan mudah. Ya, karena yang pertama prosesnya cukup panjang. Dan memang gua ikan pun gua sortir yang memang benar-benar kualitas layak keluar lah kayak gitu, layak dinikmatin kayak gitu. Atau mungkin kedepannya teman-teman mau cross breeding itu silakan. Lo bisa keluar juga buka jasa atau gimana?